Saat beli TV, kebanyakan kalian fokus ke ukuran inci dan resolusi 4K. Padahal yang paling menentukan kualitas gambar, kenyamanan mata, performa HDR, sampai keawetan TV dalam jangka panjang adalah jenis panel layarnya. Di video ini kita akan bahas lengkap nih, mulai dari IPS serta VA atau yang sering kalian bilang nih, soft panel atau hard panel dari sisi ketahanan dan kualitasnya nih, serta di 2026 seperti ADS4 dan WHVE ya, kalian benar-benar tahu sebelum beli TV sesuai kebutuhan. For your information ya, IPS dan VA adalah teknologi tampilan atau layar, sedangkan soft panel dan hard panel itu adalah karakter atau fisik dari lapisan panelnya. Nah, di 2026 atau untuk VA nih, kemungkinan besar adalah soft panel, sedangkan IPS yang kita tahu hard panel ada kemungkinan juga menggunakan soft panel. Nah, sedikit penjelasan nih kekurangan dan kelebihan hard panel dan soft panel sendiri. Kekurangan hard panel, permukaan lebih kaku dan lebih berat serta tebal. Nah, untuk biaya produksinya juga lebih mahal. Terus kelebihannya adalah pastinya tahan tekanan, minim risiko wet spot nih, lebih awet untuk pemakaian lama, serta aman dari anak kecil. Sedangkan soft panel kelebihannya lebih slim, bezelnya lebih tipis dan ringan. Terus kekurangannya kalau ditekan terasa lentur, muncul efek gelombang hitam, serta sangat tipis nih. Risikonya akan muncul wet spot atau clouding dan harus ekstra hati-hati nih saat dibersihkan. Lanjut ke panel IPS sendiri nih, yaitu in-plane switching, menggunakan susunan kristal cair bergerak sejajar dengan permukaan layar. Kalau kita lihat nih bentuk subpixel IPS seperti persegi panjang ya. Kelebihannya adalah konsistensi warna dan sudut pandang yang luas. Seperti warna tetap stabil nih walau dilihat dari samping, serta brightness relatif juga tidak turun drastis nih. Kelebihan lainnya nih soal respon time dan motionnya nih, dimana rata-rata TV IPS lebih cepat di sekitar 4-5 ms dan minim ghosting dan motion blur. Nah, kekurangannya sendiri adalah pastinya kontrasnya cuma di sekitar 800:1 sampai 1200:1, serta kepekatan hitam dan detail bayangan atau shadow yang kurang maksimal. Jadi IPS kalau di warna hitam terlihat abu-abu kebiruan, jadi efek HDR-nya cenderung lebih datar yang cuma mengandalkan tingkat brightness-nya. Lanjut ke panel VA atau vertical alignment, memiliki kristal cair yang berdiri tegak saat menampilkan hitam dan miring saat menampilkan warna terang. Desain ini membuat panel VA lebih efektif menahan cahaya sehingga menghasilkan warna hitam yang lebih pekat, sehingga nih adegan gelap terlihat lebih dalam. Kontras gambar juga terasa lebih sinematik. Nah, untuk kontrasnya sendiri bisa di 3000:1 sampai 5000:1 tuh. Jauh banget nih perbedaannya sama IPS kan. Terus kekurangan dari panel VA adalah warna dan brightness-nya akan turun nih kalau dilihat dari samping. Kedalaman warna dan color gamutnya juga di bawah IPS pastinya, serta respon time dan motionnya yang lambat di sekitar 6-8 ms. Bahkan kadang-kadang kita pernah coba nih di 11-3 ms, serta munculnya ghosting atau black smearing nih di adegan cepat nih, yang kalian biasa keluhkan nih kalau main bola, pasti bayangan bolanya terlihat. Perusahaan-perusahaan pembuat panel berlomba nih memperbaiki kelemahan pada panel-panel tersebut
di mana TCL CSOT nih mengembangkan panel VA menjadi HVA, High Viewing Angle VA, yang bertujuan memperbaiki sudut pandang yang lebih lebar, warna lebih stabil, tapi kontras tetap terjaga dengan baik, serta respon time yang sedikit lebih baik dari VA biasa. Tapi menurut gue nih, saat tes-tes di HVA berasa brightness-nya sedikit turun ya, seperti di TCL P6K dan P7K. Nah, selain itu, dari perusahaan panel BOE mengembangkan panel IPS menjadi ADS, Advanced Dimension Switching. Secara fungsi setara nih sama IPS ya, sudut pandang luas, warna stabil, tapi nih kontrasnya sedikit lebih baik dari IPS biasa. Nah, panel TV di 2025 dan 2026 untuk seri mid-range sampai flagship seperti di QD Mini LED menggunakan ADS Pro nih, generasi terbaru dari BOE dengan kontrol cahaya lebih rapi, jadi blooming dan glow-nya sedikit berkurang dibandingkan ADS biasa, serta kontrasnya jauh lebih baik dari IPS, walaupun masih kalah dengan panel VA. Jadi ini ADS Pro lebih siap untuk format HDR seperti yang terbarunya nih, HDR10 Plus Advanced dan Dolby Vision 2, serta respon time-nya lebih cepat nih di sekitar 3-5 ms-an. Sekarang panel ADS Pro dipakai sama Koka X66H QD Mini LED. Nah, di 2026 TCL CSOT tidak mau kalah dengan mengeluarkan panel terbarunya dengan pengembangan dari panel HVA, yaitu WHVA, yang akan diaplikasikan ke TV mid-range dan flagshipnya TCL tahun ini. WHVA sendiri yaitu Wide High Viewing Angle VA, dipakai untuk TV dengan QD Mini LED. WHVA pakai lapisan optik yang lebih kompleks, jadi bloomingnya jauh lebih minim dan kepekatan hitam mendekati panel OLED, serta sudut pandangnya nih juga sudah mendekati panel IPS. Dan yang paling menariknya nih, respon time-nya juga sudah mendekati panel IPS di 4-6 ms. Wow, kita tunggu saja ya. Jadi penasaran nih, apakah brightness-nya juga lebih sedikit terang nih. Akhirnya sampai juga ke kesimpulan, untuk pilihan hard panel atau soft panel sesuaikan lagi nih dengan kebutuhannya, seperti kondisi rumah dan cara pakai. Kalau banyak anak kecil dan hewan peliharaan seperti kucing dan anjing, serta taruhnya di meja, hard panel pilihan yang bijak. Kalau untuk TV modern nih, tipis dan ringan, pasangnya di bracket atau di meja tapi jarang disentuh, dan juga anak-anak pada sudah dewasa nih. Bahkan untuk di kamar sendiri, soft panel masih pilihan yang oke. Nah, untuk pilihan panel sendiri menurut gue sesuaikan lagi nih untuk kebutuhannya, buat nonton atau gaming, buat ditonton lebih dari 4 orang atau cuma 2 orang, karena yang lebih berasa nih antara PA dan HVA dan IPS atau ADS adalah sudut pandang dan respon time-nya yang baik ya untuk IPS, serta kontras dan kepekatan hitamnya untuk panel VA. Jadi panel IPS cocok untuk siaran TV lokal dan YouTubean serta game FPS nih, game yang butuh kecepatan. Kalau panel VA cocok untuk nonton movie seperti Netflix dan kawan-kawannya nih, serta game kasual nih seperti game-game RPG, game-game strategi lah. Mau kualitas tinggi tapi budget masih masuk akal nih, panel di atas adalah pilihannya. Nah, untuk panel ADS Pro dan HVA 2.0 adalah next level panel dengan HDR yang
maksimal untuk nonton dan gaming TV di 2026. Tetapi perlu diingat nih, kualitas panel tidak hanya ditentukan oleh panel, walaupun panel adalah pondasi tapi bukan satu-satunya faktor. Ada namanya backlight dan local dimming, serta image processing dari chipset, tuning yang baik dari brand, serta konten dan sumber gambar, bahkan lingkungan dan cara pakai kita sendiri. Nah, menanggapi berita yang rame nih, yaitu Sony yang melepas bisnisnya ke TCL dengan 51% saham, sehingga pengembangan produk, desain, dan manufaktur hingga penjualan global dipegang oleh TCL di 2027 mendatang. Tapi nama atau logo Sony dan seriesnya nih, berapiannya masih akan ada ya. Kemungkinan akan seru nih persaingannya dengan LG serta Samsung sendiri, yang pastinya panel seperti VHVE akan ditanamkan ke TV Sony dan harganya juga akan lebih terjangkau. So, sekian video gue kali ini. Jangan lupa pastinya untuk like, komen, share, dan subscribe ya, bantu kita ke 100.000 subscriber. Dan kalau ada Smart TV yang mau direview, boleh pastinya langsung tulis komen di bawah ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching and bye bye.